Meskipun Duan Mulingsung hanya memberikan penjelasan singkat, King Sui masih berhasil merangkum semua informasi tentang klan Jin dan Jin Sang dengan tepat. Klan Jin adalah klan aristokrat dan Jin Sang adalah pemuda paling luar biasa di generasinya. Dia juga orang yang akan mengambil alih klan Jin di masa depan. Kamu sepertinya sangat bias terhadapnya. Mereka bertiga terus berjalan di sepanjang jalan. King Sui hanya bertanya karena penasaran. Aku juga sangat bias terhadapmu, jawab Duan Mulingsung menanggapi tanpa berbalik. King Sui menyentuh hidungnya. Jika bukan karena hal-hal yang dia lakukan untuknya, dia mengira bahwa dia sudah lama akan diusir dari gerbang klan olehnya. Di sisi lain, Di Chen yang berada di sampingnya hanya tersenyum dengan rendah hati sambil melihat sekeliling. Tempat ini sangat sepi. Saudari Chen, ayo pergi denganku. Duan Mulingsung tersenyum pada Di Chen. Lagi pula, ini sudah seminggu. Kedua gadis itu rukun satu sama lain. Hal yang menarik adalah yang satu sangat tenang sedangkan yang satu selalu dingin. Ini membuat King Sui bingung tentang bagaimana mereka berhasil berkomunikasi satu sama lain. Baik, Di Chen tersenyum pada King Sui. Lalu dia pergi ke toko ornamen bersama Duan Mulingsung. King Sui mengikuti kedua gadis itu. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik minatnya. Ada juga beberapa warung pinggir jalan di kedua sisi jalan. Lagi pula, hanya mereka yang kaya yang mampu membeli toko yang layak di sepanjang jalan seperti itu. Sebagai perbandingan, warung pinggir jalan jauh lebih banyak daripada toko biasa. Barang-barang yang mereka jual juga hanya beberapa barang kecil. Tepat ketika King Sui hendak masuk ke toko bersama kedua gadis itu, dia melihat seorang wanita tua yang putus asa mendirikan sebuah kios jalanan di tanah. Begitu pula dengan beberapa ornamen di atasnya yang sebagian besar berupa kalung. Banyak dari mereka terlihat sangat tua dan lusuh, yang membuatnya tanpa tujuan. Oleh karena itu, banyak orang bahkan tidak mau mengedipkan mata ketika melewati warung tersebut. Yang benar-benar menarik minat King Sui adalah bahwa wanita tua itu juga seorang kultivator. King Sui merasa bahwa kekuatannya harus berada di sekitar kelas Xiantian tetapi dia agak tidak jelas tentang itu. Meskipun dia sudah tua, dia terlihat sangat kokoh dan kuat. Dia juga terlihat sangat bersih dengan pakaiannya yang polos dan sederhana. Namun, ada seorang anak laki-laki di sampingnya yang berumur sekitar 5-6 tahun. Dia sangat kurus dan denyut nadinya sangat lemah, dia sudah tertidur di samping wanita tua itu. King Sui berjongkok di dekat kios dan melihat barang-barang di tanah. Tidak hanya setiap ornamen lusuh, beberapa di antaranya bahkan telah dihancurkan. Meski begitu, masih ada beberapa fluktuasi spiritual yang samar. Itu terdiri dari jimat, kalung perak, kalung batu putih, kalung besi hitam, liontin bercahaya. Yang mengejutkan, ada beberapa hal yang bisa dia kenali. Tiba-tiba, King Sui merasakan fluktuasi roh yang tidak konsisten namun kuat. Dia mengikuti akal sehatnya dan melihat ke arah mana fluktuasi itu berasal. Itu sebenarnya liontin abu-abu. Itu terlihat sangat tua dan bobrok, bahkan tidak ada sudut. Ada gambar 9 istana digambar di atasnya. Liontin 9 istana. Nenek, bagaimana Anda berhubungan dengan orang di samping Anda? Dia seharusnya sudah lama sakit kan? King Sui mulai mencari liontin itu sambil dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan kepada nenek itu. Pada saat itu, King Sui merasakan aura yang tiba-tiba dan hebat melintas di tubuh wanita tua itu. Setelah itu, dia menghela nafas, dia adalah cucuku. Dia lahir dengan kekurangan. Mengapa nenek tidak membawanya ke alkemis? Anda harus tahu segalanya akan menjadi lebih buruk jika terus seperti ini. King Sui memeriksa anak itu dan memperkirakan bahwa dia hanya akan bisa hidup paling lama 6 bulan lagi. Saya telah mencari bantuan mereka sebelumnya. Dia terlahir lemah dan lemah. Bahkan, organ tubuhnya sudah mulai sekarat. Kecuali jika ada pil surgawi atau mungkin pil ajaib seperti tulang orang mati yang hidup untuk menutupi kekurangan di tubuhnya, dia tidak akan pernah bisa disembuhkan.
Sayangnya, hal seperti itu terlalu langka. Sebagai tambahan, itu juga akan membutuhkan alkemis untuk memprosesnya. Saat wanita tua itu berbicara, dia sekali lagi menghela nafas. Pada saat ini, wanita tua itu memandang King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melakukan percakapan yang begitu lama dengan pemuda ini. Dia juga merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat King Sui lagi, ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya kembali normal. Terima kasih, anak muda, karena telah menemani wanita tua sepertiku. Coba lihat dan lihat apakah ada yang Anda inginkan di sini. Ambil sebanyak yang kamu mau. Ucap wanita tua itu mengangkat kepalanya. Nenek, jika aku memberitahumu bahwa aku bisa menyembuhkannya, maukah kamu percaya padaku? King Sui bertanya pada wanita tua itu dengan serius. Wanita tua itu menatap kosong ke arah King Sui. Dia merasa terkejut sekaligus bingung. Nenek, aku berkata bahwa aku bisa menyembuhkan cucumu. Apakah kamu bersedia membiarkanku melakukannya? Wanita tua itu memandang King Sui. Setelah beberapa saat, dia menjawab, sejujurnya, saya meragukannya. Sudah ada banyak alkemis yang mencoba dan sama sekali tidak berdaya. Saya tidak lagi menahan harapan lagi. Anak muda, karena kamu mengatakan bahwa kamu bisa melakukannya, aku akan memilih untuk mempercayaimu kali ini. Selama seseorang mengatakan bahwa mereka dapat menyembuhkan cucu saya akan membiarkan mereka merawatnya. King Sui. Pada saat ini, Di Chen dan Duan Mu Ling Xuang mendekatinya. Di Chen dengan lembut memanggil King Sui. Oh, kalian berdua sudah keluar. Tunggu sebentar, biarkan aku menyembuhkan anak kecil ini dulu, ucap King Sui tersenyum. Baiklah, tidak masalah, kami akan mengawasimu untuk mencegah siapapun mengganggumu, jawab Di Chen tersenyum. King Sui mengambil alih anak laki-laki itu dari tangan wanita tua itu. Dia sangat ringan dan kurus sehingga dia memiliki cukup banyak kulit dan tulang. Dia segera mengambil tempat tidur dari alam valet jade immortal miliknya. Ini adalah jenis yang memiliki papan untuk disandarkan di satu sisi. Di atasnya ada kasur tebal. King Sui menempatkan anak laki-laki itu di tempat tidur sebelum menggosok kedua tangannya saat dia mulai mengoperasikan tangan suci. Kedua telapak tangannya perlahan menjadi transparan. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk-nepuk tubuh bocah itu. Benang demi benang dari bintik-bintik seperti kristal tembus pandang masuk ke tubuh anak kecil itu. Saat itu, King Sui mengeluarkan tempat tidur, wanita tua itu sudah tercengang dan terkejut. Ketika kedua tangan King Sui menjadi tembus cahaya, energi vital yang kuat yang tersebar dari telapak tangannya membuatnya merasa sangat gembira dan bersemangat. Seekor binatang terbang besar terbang melewatinya, itu adalah singa yang panjangnya 50 meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, bahkan surai di lehernya pun berwarna putih. Ketika seorang pria tua melihat ke bawah dari singa salju, dia melihat King Sui yang terus-menerus menepuk tubuh bocah itu dengan telapak tangannya yang tembus cahaya. Mata lelaki tua itu berkilat dan dia dengan cepat membiarkan singa salju turun ke tempat terdekat. Wanita tua itu, di sisi lain, hanya melihat singa salju besar sebentar sebelum fokus pada King Sui lagi. Dia merasa pemuda ini pasti bisa menyembuhkan cucunya. Dengan cara ini, bahkan jika dia meninggal, dia bisa pergi dengan damai. Akhirnya ada pewaris untuk mengambil alih klan Mu-nya. Tanpa disadari, wanita tua itu mulai menangis. Putranya menikah sangat terlambat. Dia menikah ketika dia berumur 200 tahun. Sejak putranya lahir, pasangan itu pergi ke sarang naga jahat untuk mencari ramuan obat yang dapat menyembuhkan putra mereka. Namun, tidak ada kabar tentang mereka sejak saat itu. Jika bukan karena kebutuhan untuk merawat cucunya, wanita tua itu pasti pergi ke sarang naga jahat sendiri. Siapa yang menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seorang pria muda dengan keterampilan yang aneh. Dia benar-benar mampu menyembuhkan cucunya tanpa pil obat. Perlahan, semakin banyak orang mulai mengelilingi mereka. Namun, karena usaha terus-menerus dari wanita tua itu,
Dichen dan terutama usaha Duan Mulingsung, mereka hanya diperbolehkan untuk menonton dari jauh. Semua orang tahu siapa nona muda Duanmu. Karenanya, tidak ada yang benar-benar berani membuat keributan di sini. Seorang lelaki tua mendekati mereka. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk mendekati mereka. "Tuan, tolong jangan mendekat. Anda mungkin mengganggu perawatan." Suara sedingin es Duan Mulingsung berdering. "Aku tidak akan mengganggunya. Bisakah Anda memberitahu saya sedikit lebih dekat? Saya seorang alkemis, saya mungkin bisa membantu." Orang tua itu menjawab setelah berpikir sejenak. King Sui masih dengan lembut menepuk anak itu. Begitu dia merasakan aura kuat lelaki tua itu, dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam benaknya, "Siapa ini? Mengapa ada begitu banyak pembudidaya yang tangguh? Nona Duanmu, biarkan dia datang." King Sui berkata dengan rendah hati. Setelah Duan Mulingsung mendengar apa yang dikatakan King Sui, dia pindah ke samping. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk ke arah Duan Mulingsung sebelum melanjutkan ke sisi King Sui. "Tuan, bisakah Anda ceritakan tentang gejala anak ini?" King Sui terus bekerja dengan kepala menunduk dan menepuk punggung anak itu saat dia bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua itu memandang ke arah anak yang sedang berbaring di tempat tidur dan menyelidikinya dengan indera spiritualnya. Setiap orang yang telah mencapai kelas Xiantian pasti akan memiliki perasaan spiritual seperti ini. Hanya saja beberapa akan memiliki indera yang lebih tajam, sedangkan beberapa akan berakhir dengan indera yang lebih terbatas. Ada keuntungan besar jika seseorang memiliki kesadaran spiritual yang tajam. Misalnya, seseorang akan dapat merasakan energi dan situasi tubuh seseorang, dan mereka juga dapat mengetahui apakah energi yang menyebar dari organ mereka cukup kuat atau apakah mereka normal. Terlahir dalam keadaan lemah dan lemah, organnya mulai mati, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Orang tua itu memandang anak kecil kurus itu dengan tatapan kosong. Akhirnya, dia mulai gagap di bagian akhir. Setelah itu, lelaki tua itu memandang King Sui dengan kaget. "Tuan, Anda bisa menyembuhkan ini. Karena kamu seorang alkemis, aku telah memberimu izin untuk mendekat. Jadi, maukah Anda membantuku?" King Sui tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia terus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini, karena kamu tidak akan membantu di sini, berhentilah menggangguku." King Sui segera menyela pria tua yang goyah itu. Bagaimanapun, dia merasa agak tidak wajar dengan seorang prajurit martial Sein di sampingnya. Orang tua itu tidak merasa malu setelah ditepis oleh King Sui. Dia dengan sopan membungkuk dan perlahan mundur ke kerumunan, dan sementara itu tetap fokus pada tangan King Sui. "Baiklah, aku akan." Tidak heran dia terlihat akrab, dia adalah martial Sein alkemis dari negeri Lingxi. Dia dari klan Kaisar Pengobatan Yi dari negara Lingxi. Ketika identitas lelaki tua itu terungkap, orang-orang di sekitarnya mulai memancarkan kegembiraan di sekitarnya. Klan Kaisar Pengobatan Yi dari negara Lingxi sangat terkenal, karena hubungan mereka dengan peringkat 10 besar alkemis terkenal di benua tengah. Seseorang mungkin bisa menjadi seorang alkemis dalam keadaan di mana mereka mampu memperlihatkan kemampuan luar biasa mereka, tanpa menimbulkan kecemburuan dari publik. Bagaimanapun, mereka yang memiliki sedikit kekuatan akan dengan mudah memiliki ketertarikan dengan pil obat. Selain itu, jika mereka bisa akrab dengan alkemis yang kuat, maka mereka akan bisa mencapai 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ada juga masalah etika medis yang dianggap lebih serius di dunia 9 benua. Misalnya, jika seseorang menghadapi kematian yang akan segera terjadi, sang alkemis dapat memilih untuk menyelamatkan nyawa orang ini dengan syarat tidak ada orang lain yang keberatan, dan sang alkemis dapat menyelamatkan nyawa tanpa banyak usaha. Ini dianggap sebagai salah satu hukum tak tertulis menjadi seorang alkemis. Mengingat hal itu, tidak ada jaminan bahwa seseorang mungkin tidak akan menghadapi situasi seperti itu sepanjang hidupnya. Lagi pula, apakah ada yang namanya pejuang bela diri yang tidak akan menderita luka atau cedera di jalur kultivasi mereka?
Salah satu alasan mengapa alkemis sangat populer adalah karena mereka dapat bertemu dengan banyak pejuang bela diri yang membutuhkan perhatian medis hampir sepanjang waktu. Pada akhirnya, klan alkemis memiliki salah satu tingkat bertahan hidup tertinggi di dunia 9 benua. Juga, tidak ada yang akan membunuh seorang alkemis secara tiba-tiba, bahkan jika target yang dimaksud adalah alkemis tingkat dasar. Kecuali jika ada yang salah dengan alkemis tersebut, maka sang alkemis akan benar-benar terisolasi dari semua alkemis lainnya. Isolasi oleh kelompok besar adalah hal kuat yang dapat menyebabkan potensi bahaya dari alkemis tersebut. King Sui adalah orang yang tidak takut menimbulkan kecemburuan dari publik dengan mengungkapkan keterampilan medisnya di depan banyak orang. Alkemis dikenal berani dalam hal kekuatan mereka dalam situasi terkait medis. Kemuliaan yang mereka terima dari semua orang sangat sempurna. King Sui mengeluarkan jarum emas dan mensterilkannya dengan api primordialnya. Itu adalah prosedur yang tidak perlu karena jarum emas dikenal sebagai alat terbaik untuk detoksifikasi tanpa takut terinfeksi racun dan kotoran. Meskipun dia mengetahui hal ini, sudah menjadi kebiasaannya untuk berhati-hati saat menangani masalah medis. Selanjutnya, King Sui juga telah menempa 81 jarum emas dari ekstrak emas esens yang sebelumnya dia peroleh dari Aula Ratu Serigala. Ukuran jarum tersebut adalah campuran 3 inci, 5 inci, 7 inci, dan 9 inci. Dia juga telah meninggalkan 1 set jarum untuk para wanita dan 1 set untuk keluarganya. Ketebalan dan panjang jarum akan digunakan untuk merawat pasien tertentu berdasarkan jenis kelamin dan usia mereka. King Sui akan menggunakan jarum emas 7 inci untuk merawat cucu wanita tua itu. Sulit untuk membedakan ketebalan dari jarum 7 inci berdasarkan penampilannya saja, tetapi orang akan dapat mengatakan bahwa itu sedikit lebih ramping dibandingkan dengan jarum emas 9 inci. Stagnasi Ki Hati. King Sui perlahan memasukkan jarum emas ke area hati anak kecil itu. Teknik jarum ilahi primal chaotic adalah nama metode akupuntur yang sedang dikembangkan King Sui. Budidaya dapat dibagi menjadi memperkuat esensi vital dan memperkuat ki primordial, akupuntur 5 elemen, pembersihan kotoran, pembersihan tulang dan jiwa, pembersihan akupuntur, dan penguatan meridian. King Sui dapat menggunakan akupuntur 5 elemen, memperkuat esensi penting dan memperkuat ki primordial, dan penguatan meridian tanpa kesulitan apapun. Pembersihan kotoran, pembersihan tulang dan jiwa, dan pembersihan akupuntur dapat dianggap sebagai paragon suksesi kecil karena hanya dapat digunakan untuk masalah kecil. Ketiga teknik ini tidak hanya dapat digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi, tetapi juga dapat digunakan untuk detoksifikasi dan penggunaan keajaiban lainnya. King Sui saat ini menggunakan akupuntur 5 elemen pada anak laki-laki itu. Menurut ilmu alkimia, 5 organ dalam tubuh manusia berhubungan dengan 5 unsur, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada juga masalah antar promosi dan interinhibisi dari 5 elemen. Hati akan membangkitkan hati tentang bagaimana kayu menghasilkan api, yang berarti hati akan menyimpan darah untuk menyehatkan jantung. Sedangkan hati akan membangkitkan limpa tentang bagaimana api akan membangkitkan bumi, yang artinya panas hati akan menghangatkan limpa. Sedangkan limpa akan menghasilkan paru-paru tentang bagaimana bumi akan menghasilkan logam, yang berarti bahwa limpa akan mengubah dan mendistribusikan esensi untuk mengisi kembali paru-paru. Paru-paru akan menghasilkan ginjal tentang bagaimana logam akan menghasilkan air, yang berarti paru-paru akan mengeruk saluran air untuk membantu ginjal. Terakhir, ginjal akan membangkitkan hati tentang bagaimana air akan menghasilkan kayu, yang berarti bahwa inti sari vital dari ginjal akan menyehatkan hati, dan seterusnya. Paru-paru diketahui berasosiasi dengan logam sedangkan hati diketahui berasosiasi dengan unsur kayu. Oleh karena itu, pembersihan paru-paru dapat membatasi hiperaktivitas hati yang hati bisa menghaluskan dan mengatur stagnasi ki di limpa, dan sementara limpa diketahui terkait dengan unsur tanah, kayu akan membatasi tanah. Limpa akan mengangkut nutrisi dan mencegah meluapnya air dari ginjal, jadi dalam hal ini, tanah akan membatasi air.
Kenaikan ginjal yin dapat mencegah jantung yang berelemen api dari hiperaktif. Inilah mengapa air membatasi api. Panas yang dari jantung dapat mengontrol hiperaktif paru-paru. Oleh karena itu api akan membatasi logam. King Sui menerapkan teori antar promosi 5 elemen untuk perawatannya, dan menggunakan 5 elemen akupuntur di atas teknik penguatan kuno untuk merangsang ki kehidupan anak kecil itu. Dia pertama-tama perlu menstimulasi ki kehidupan dari suatu organ acak yang memiliki keuletan untuk memanfaatkan keterkaitan 5 organ untuk mendorong penyembuhan tubuh. Awalnya, King Sui ingin menstimulasi jantung, tetapi dia memutuskan untuk menangani hati terlebih dahulu. Kayu berhubungan dengan musim semi, api berhubungan dengan musim panas, tanah berhubungan dengan musim panas yang panjang, logam berhubungan dengan musim gugur, dan air berhubungan dengan musim dingin. Hati diketahui terkait dengan unsur kayu, ditambah lagi saat ini musim semi, jadi dia memutuskan untuk memulai dengan hati. Tangan suci King Sui juga telah memasukkan sejumlah besar Key of Life ke dalam tubuh anak laki-laki itu sebelum prosedur. Seiring waktu berlalu, King Sui akhirnya berhasil menghidupkan kembali hatinya. Setelah itu, dia menerapkan sejumlah besar teknik penguatan kuno Ki untuk melindungi hati dari bahaya lebih lanjut. Bagian vital berikutnya yang perlu dia tangani adalah jantung, jadi dia membutuhkan waktu lama untuk membangun Ki-nya karena jantung dianggap sebagai organ terpenting dari tubuh manusia. Selain itu, dia tidak bisa membuat kesalahan apapun ketika menyangkut hatinya. Jika tidak, itu akan berakhir dengan menciptakan kekacauan yang lebih besar dari sebelumnya dan kemudian semua yang telah dia lakukan sampai sekarang akan sia-sia. Seperti yang mereka katakan, hati berelemen kayu menyimpan darah untuk memelihara api jantung. King Sui mengambil jarum emas lagi dan memasukkannya ke area perut. Sementara itu, jarum emas di sekitar area hati berputar lebih cepat. Putaran jarum juga mengeluarkan suara mendengung. King Sui mengetuk titik akupuntur di sekitar area secara terus-menerus dengan tangan lainnya. Jarum emas juga dimasukkan ke dalam area jantung, tetapi tidak seperti area lainnya, jarum dimasukkan dengan cara yang dangkal. Ini berlangsung sekitar 4 jam sampai King Sui selesai dengan memasukkan jarum emas ke dalam tubuh anak laki-laki itu. Dia menghela nafas lega saat dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia memperhatikan bahwa dia dikelilingi oleh segerombolan orang yang mengamati jarum emas yang menusuk ke dalam tubuh bocah itu. Beberapa dari mereka masih memusatkan perhatian pada lelaki tua yang datang untuk berbicara dengan King Sui sebelumnya. King Sui masih bisa mengingat apa yang dikatakan orang banyak, sesuatu yang mirip dengan kaisar medis negeri Lingxi, klan Yi. Meskipun bocah lelaki kurus itu masih memejamkan mata, raut wajahnya tampak jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wajahnya berwarna kemerahan, dan tanda-tanda vitalitasnya tampak baik dan kuat. Wanita tua itu terus melirik cucunya hingga dia menangis cukup lama. Dia berbalik untuk melihat King Sui dan berkata, "Kamu telah menyelamatkan cucuku. Anda benar-benar penyelamat kami. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih memiliki sisa tenaga. Untuk sisa hari-hariku, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi," ucap wanita tua itu hendak membungkuk untuk membungkuk di King Sui ketika tiba-tiba dia menghentikannya dengan menahannya dan berkata, "Anda tidak perlu melakukan ini, Nenek. Kamu hanya akan mempersingkat hidupku dengan melakukan itu." "Tidak, aku harus membayarmu." Wanita tua itu tenggelam dalam pemikiran yang dalam seolah-olah dia sedang memikirkan cara untuk membayar King Sui. "Nenek, aku akan menganggap ini sebagai rasa terima kasihmu padaku. Jadi saya tidak akan membayar untuk ini, bagaimana dengan itu?" ucap King Sui mengambil liontin 9 istana yang sudah usang dan menunjukkannya kepada wanita tua itu. Ketika wanita tua itu melihat 9 istana liontin yang sudah usang di tangan King Sui, dia tampak tercengang. Tapi setelah beberapa saat, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan barang lain. Sebelum King Sui dapat melihat barang itu dengan baik, dia sudah tahu apa itu dari bentuknya. Dia membeku saat melihat barang di tangan wanita tua itu.
Dia memiliki silek sachet interspatial selama ini. Nah, jika kamu menginginkannya seperti itu, aku akan memberimu item lain. Juga, jika Anda memiliki masalah, silakan pergi ke desa klanmu untuk menemukan saya. Anda tidak akan kesulitan menemukan saya karena saya telah berencana untuk tidak pernah meninggalkan desa klanmu selama 30 tahun lagi, ucap wanita tua itu sambil menyerahkan barang yang dia ambil dari sachet ke King Sui. Desa klanmu. King Sui sangat berhati-hati di sekitar wanita tua ini. Dia tahu dia berbeda ketika dia menyadari bahwa dia memiliki silek sachet interspatial. Dan kemudian sesuatu muncul di benaknya. Dia akhirnya tahu mengapa dia memiliki perasaan yang tidak jelas tentang kekuatan Xiantiannya. Itu adalah ilusi untuk menutupi kekuatan aslinya. Desa klanmu berada di bawah gunung api, jawab wanita tua itu sambil tersenyum. King Sui mengambil barang itu dari tangan wanita tua itu, dan yang dilihatnya adalah sepasang sepatu bot tempur. Sepatu tempur. Sepatu itu juga sudah usang, mungkin karena kerusakan yang diterimanya selama masa jayanya. Meskipun penampilannya lusuh, King Sui masih bisa mengenalinya sebagai sepatu tempur. Dia merasa bahwa sepatu itu mungkin memiliki beberapa kekuatan atau keterampilan mistis. King Sui menerima sepatu bot tempur yang sudah usang itu, dan tersenyum pada wanita tua itu. Terima kasih nenek, seharusnya aku yang berterima kasih. Aku harus pergi sekarang. Ingat, jika Anda memiliki masalah, cari saya. Saya mungkin bisa membantu mengatasi masalah Anda. Ucap wanita tua itu mengingatkan King Sui tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Karena itu, dia yakin bahwa dia benar-benar wanita kuat yang bertopeng di bawah ilusi Xiantian. Namun, dia tidak tahu mengapa dia mendirikan kios di sekitar sini. Berdasarkan kemampuannya, dia mungkin sudah mencari alkemis terbaik di dunia. Namun, dia mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan seseorang yang mau menggunakan obat ilahi yang menghidupkan kembali orang mati pada seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Jenis obat ini memang ada, tapi tidak ada yang mau berpisah dengannya. King Sui memperhatikan ketika wanita tua itu memegangi bocah lelaki itu di pelukannya sambil perlahan menghilang ke kerumunan. Begitu dia berbaur dengan kerumunan, dia menghilang dalam sekejap. Sekitar waktu ini, orang tua terdekat dari Kaisar Pengobatan Klan Yi mendekati King Sui dan berkata, "Tuan muda, bisakah kita bicara sebentar? Keterampilan medis Anda benar-benar tak tertandingi di dunia ini. Saya telah hidup selama ini dan menyembuhkan banyak penyakit selama 200 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat keterampilan yang luar biasa. Sekarang saya telah melihat semuanya." Orang tua itu memiliki nada seorang praktisi yang baik, dan sepasang mata yang menyala-nyala penuh kekaguman saat dia melihat King Sui. King Sui dengan santai meletakkan dua barang yang dia terima dari wanita tua itu ke alam valet jade immortal sebelum dia menoleh ke pria tua itu sambil tersenyum dan berkata, "Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Oh, aku adalah anggota klan Kaisar Pengobatan Yi dari negeri Lingxi. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bekerja untuk klan Kaisar Pengobatan Yi karena keterampilan medis Anda yang sangat terampil. Akan sia-sia jika Anda tidak berencana untuk bergabung dengan kami." Orang tua itu berkata dengan nada serius saat dia melihat King Sui dengan mata serius. King Sui hampir tertawa ketika orang tua itu menyuruhnya mengunjungi Kaisar Pengobatan Klan Yi. Ternyata lelaki tua itu ingin mengikat King Sui ke pusat medisnya sebagai karyawan. Klan Kaisar Pengobatan Yi pasti terkenal dilihat dari nada bicara lelaki tua itu. Jika tidak, dia tidak akan percaya diri dalam upayanya untuk mempekerjakan King Sui di tempat. Namun, King Sui menjawab sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. "Tuan, mohon pertimbangkan lagi. Klan Yi Kaisar Pengobatan kami adalah klan alkemis terbaik di dunia. Anda pasti akan semakin meningkatkan keterampilan medis Anda dan menyempurnakan kemampuan pengobatan dengan bekerja bersama kami. Selain itu, kami dapat memenuhi semua permintaan dan kebutuhan Anda selama kami dapat memenuhinya." Orang tua itu mencoba membujuk King Sui setelah tawarannya dengan cepat ditolak.
Tidak tertarik. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. King Sui tidak peduli dengan lelaki tua itu dan kaisar pengobatannya, Klan Yi. Kemudian jika Anda ingin bergabung dengan kami suatu hari nanti, silakan melakukannya. Klan kaisar pengobatan Yi akan selalu menyambut Anda. Orang tua itu meninggalkan kata-kata perpisahannya ketika dia menyadari dia tidak bisa memaksa seseorang seperti King Sui untuk bergabung dengan enggan. Waktu telah berlalu lagi. King Sui dan para wanita memutuskan untuk kembali. Nona Duanmu, apakah klan kaisar pengobatan Yi kuat? King Sui ingin tahu tentang klan kaisar pengobatan karena dia melihat lelaki tua itu menunggangi singa salju dalam perjalanannya. Selain itu, singa salju biasanya adalah binatang iblis tingkat martial saint yang hanya bisa dijinakkan oleh pejuang yang kuat. Klan kaisar pengobatan Yi adalah klan terkemuka dan berpengaruh di negeri Lingqi. Meskipun mereka bukan klan terkuat di sana, mereka pasti salah satu klan teratas di negeri Lingqi. Mereka juga telah menyelamatkan banyak orang sejak didirikan, yang berarti banyak orang berhutang nyawa kepada mereka. Secara keseluruhan, klan Yi adalah klan netral yang ada di negara Lingqi, serta di negara lain. Ucap Duanmu Lingsung memiliki senyum tipis di matanya yang menawan, saat dia menjelaskan klan pengobatan Kaisar Yi ke King Sui. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Hal pertama dalam agendanya adalah memeriksa dua barang yang dia terima dari wanita tua itu, liontin 9 istana dan sepatu tempur. Angka 9 sangat dihargai dan dianggap sebagai angka yang menguntungkan di dunia numerologi. King Sui mengambil liontin 9 istana dan mengamati kondisinya yang lusuh. Meskipun sudah lelah, King Sui samar-samar bisa melihat gambar 9 istana yang tertulis di sekitar tepi liontin. Namun, sudut liontin itu rusak ringan. King Sui tidak yakin dengan bahan yang digunakan untuk membuat liontin itu. Tetapi dia memutuskan untuk melanjutkan dan menggunakan kuat color dari seni tempa pelangi kuno untuk memperbaikinya. Diperlukan sedikit bahan untuk memperbaiki liontin 9 istana, tetapi bukan bahan alami umum yang dapat ditemukan dimanapun di dunia. Bahan-bahannya sangat penting karena, untuk sebagian besar, King Sui paling ingin mengubah warna liontin itu. Setelah sekian lama memutuskan material mana yang ingin dia gunakan, dia akhirnya pergi dengan giok ungu yang dia terima sebagai hadiah dari peningkatan realm Valet Jade Immortal. Dan kemudian dia mulai memadamkan liontin itu. King Sui menggunakan tangannya untuk memegang liontin 9 istana, dan terus-menerus menggunakan kekuatan surgawinya untuk mencuci permukaan. Dia berhati-hati untuk mencuci di sepanjang garis tekstur yang mengungkapkan gambar 9 istana agar tidak rusak parah. Bagaimanapun, dia memiliki pengetahuan tentang 9 istana melalui penelitian dan studi. Itulah sebabnya dia cukup berani untuk mencoba memperbaiki liontin itu. Jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki liontin itu, atau dia akan merusak liontin itu lebih jauh dengan secara sembarangan menggunakan kekuatan surgawinya untuk mencuci permukaan. Setelah beberapa saat, liontin 9 istana secara bertahap mengeluarkan bau samar yang berbau kuno dan kuno. Bau itu dilepaskan dari pencucian kotoran yang terus-menerus di liontin. Apalagi setelah liontin itu dicuci, warna asli permukaan akhirnya terungkap. Warnanya abu-abu, tapi itu semacam abu-abu yang berkilau. Liontin itu sekarang lebih bersih dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Setelah itu, King Sui mengambil giok ungu. Kotorannya mulai dibersihkan setelah dia mulai meleburnya menjadi cairan. Dia kemudian menambahkan dalam 9 istana liontin yang marah dan meleburinya dengan api primordial. King Sui tidak hanya perlu mencium, tetapi dia juga perlu menggunakan giok ungu sebagai pengganti bahan di bagian yang rusak dari 9 istana liontin. Syukurlah cetakannya tidak penting. Jika tidak, dengan pemahaman King Sui tentang seni istana 9, akan sulit baginya untuk memperbaikinya. Giok ungu perlahan meleleh ke permukaan liontin 9 istana, dan bagian yang rusak perlahan pulih di bawah pekerjaan King Sui. Prosesnya sangat lambat. Sebuah suara lembut terdengar,
seperti gesekan karena menempatkan bagian yang tidak cocok menjadi satu. King Sui menghela nafas panjang. Dia merasa sangat senang melihat 9 istana liontin dengan penampilan yang benar-benar baru. King Sui kemudian mengeluarkan palu kecil yang dia tempa khusus dengan logam yang menyala. Ini adalah apa yang dia tempa terutama untuk barang-barang kecil atau memasang batu mulia, dan ini kebetulan adalah salah satu kesempatan itu. Palu kecil itu berwarna merah menyala, itu berasal dari elemen api. Ketika King Sui menempa ini saat itu, dia memperhatikan bahwa itu hanya memiliki satu atribut yang meningkatkan kemampuan menempa seseorang sebesar 10%. 10% cukup banyak, jadi King Sui sangat puas. Di bidang penempaan, dia sudah memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa dengan mudah mencari material, dan dia bisa melatih penguasaannya sejak dia punya waktu. Jadi untuk saat ini, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah tingkat keberhasilan dan kualitas barang yang dia tempa. Peningkatan 10% dalam kemampuan tempa juga termasuk memperkuat efek pada item yang ditempa dan peningkatan tingkat keberhasilan sebesar 10%. Palu berapi-api kecil terus-menerus mengetuk 9 istana liontin, yang sekarang berwarna ungu. King Sui secara bertahap merasakan prosesnya menjadi sangat lancar, seolah-olah itu hanya api yang menyala seperti yang diinginkan. Ding! Suara yang tajam disertai dengan kemunculan sinar ungu yang menyilaukan menyebabkan King Sui perlu menyipitkan matanya. Dia kemudian melihat liontin 9 istana yang berhasil ditempa. Seolah-olah dia terbangun dari mimpi besar. Warna ungu yang indah terasa hangat seperti batu giok. Penampilannya tidak hanya cantik, tapi juga membawa sedikit kesan elegan. Cahaya samar dan aura spiritual yang dipancarkannya sangat kuat. Namun, cahaya itu secara bertahap diserap kembali, itu tidak akan muncul kecuali dia menyalurkan Qi-Xiantian. Teknik penglihatan surgawi. Liontin 9 istana, memiliki banyak misteri yang tersembunyi dan dapat melewati segala bencana. Berisi perlindungan dari roh jahat. Orang yang memakainya akan memiliki pertahanan fisik, energi roh, dan daya tahan tubuhnya meningkat 50%. Ini memiliki efek menghilangkan dan mempercantik racun. Teknik pertempuran bertahan, seni istana 9. 9 seni istana, menyalurkan Qi dari Xiantian melalui metode yang ditentukan oleh seni istana 9 untuk sementara dapat meningkatkan pertahanan keseluruhan seseorang sebanyak 2 kali lipat dan dipertahankan selama 1 jam. Ini dapat digunakan sekali sehari dan tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan item lain dengan efek serupa. Metode sirkulasi 9 istana seni. Kuat. King Sui melihatnya dengan bingung, ini barang bagus. King Sui membelai dengan penuh kasih dan merasa agak canggung karena dia, seorang laki-laki, memegang dan melihat liontin 9 istana ungu yang indah ini. Dia meletakkannya dan mengalihkan pandangannya ke sepatu tempur usang. Sepatu tempur usang tampak jauh lebih bagus daripada 9 istana liontin sebelumnya. Hanya saja sekarang ini terlihat seperti sampah jika dibandingkan. Namun, King Sui tahu bahwa sepatu tempur ini tidak kalah dengan liontin 9 istana. Itu hanya bisa lebih unggul. King Sui lebih menyukai sepatu tempur usang ini. Yang sebelumnya sudah dilakukan, itu tidak akan mampu menahan Qi teknik penguatan kuno yang berada di lapisan surgawi ke-6. Adapun yang bisa dia gunakan, dia hanya tersisa dengan kemeja sutra ulat sutra bulan, perisai ilahi emas ungu, dan pedang biduk. Sekarang, ada liontin 9 istana juga. Namun, King Sui belum memutuskan kepada siapa harus memberikannya. Dia sekarang sangat berharap terhadap sepatu usang ini, karena ada semacam aura aneh di dalamnya. Melebur dan memurnikan, King Sui tidak menambahkan giok ungu itu kali ini, tetapi hanya memurnikannya. Ada beberapa kerusakan pada liontin 9 istana sebelumnya, sehingga King Sui terpaksa menambahkan beberapa giok ungu. Meskipun, abu-abu yang tampak megah dan pedesaan itu juga merupakan warna yang cukup rapi. Tapi sekarang, sepatu usang itu perlahan-lahan berubah menjadi warna abu-abu keperakan paling murni, sehingga King Sui tidak akan menambahkan warna lain. Tungku peleburan.
King Sui menggunakan sense spiritualnya untuk merasakan transformasi sepatu usang tersebut. Hanya setelah peleburan, King Sui menyadari bahwa struktur internalnya sangat kompleks. Syukurlah tidak ada kerusakan. Namun, King Sui masih mencoba yang terbaik untuk mengingat struktur internal. Dia sekarang hampir tidak bisa dianggap mampu mempertahankan informasi apapun yang dia lihat. Apalagi dia juga sangat cerdas. King Sui memutuskan untuk mengingatnya untuk saat ini dan hanya mempelajarinya secara lebih rinci kapanpun dia ada waktu luang. Kerangka sepatu usang ini terbuat dari jenis logam khusus yang belum pernah dilihat King Sui sebelumnya. Dia merasa bagian luarnya terbuat dari sesuatu seperti kulit, urat, atau tulang binatang, tapi dia tidak begitu yakin. King Sui baru tahu bahwa itu sangat berharga dari aura spiritualnya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di Liontin 9 istana kali ini. Dia hanya bisa mendengar suara gesekan yang familiar setelah sekitar setengah hari, dia kemudian mulai meredamnya. King Sui semakin akrab saat dia melakukan ini. Yang terpenting, itu adalah semacam mentalitas damai. Palu hitam terus mendarat menciptakan suara yang tajam satu demi satu. King Sui sangat berpikiran jernih kali ini dan juga ingat berapa kali dia telah memukul. Totalnya 5.328 kali. King Sui tahu bahwa ini adalah jumlah tertinggi yang dia palu, jadi dia sangat bersemangat. Melihat sepatu tersebut yang sekarang terlihat tampak megah dan sederhana, dia merasa bahwa penampilannya yang luar biasa adalah jenis lain dari keindahan itu sendiri. Itu menarik perhatian yang sama. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi di sepatu tempur tersebut. Baru sekarang King Sui merasa sedikit bersemangat. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat nama-nama dari 9 istana Liontin dan sepatu tempur 9 benua. Tingkat kerusakan dan efeknya tidak diketahui. Namun, mereka sepenuhnya dipulihkan di bawah seni tempa bergradasi 4 warna King Sui. King Sui telah tampil dengan sangat baik dan bahkan berhasil melebihi lebih dari 5.000 palu. Dia terus membaca. Itu ditempa dari fragmen astral dan binatang buas yang fantastis. Itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Meningkatkan kecepatan dengan faktor 2 dan mengurangi konsumsi energi hingga setengahnya. Mereka yang level Martial Emperor atau lebih rendah akan merasa sulit untuk merusaknya sedikit pun. Itu juga memiliki keterampilan pertempuran tambahan yang disebut 9 langkah benua. 9 langkah benua, mengaktifkan sepatu tempur tersebut akan membuat pengguna melakukan perjalanan 100.000 li secara instan. Saat ini berada di level dasar pertama dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Prasyarat level Martial Saint. Untuk muncul seketika 100.000 li. King Sui melakukan perhitungan singkat tentang ini. Burung api sekarang dapat melakukan perjalanan sekitar 2 kali kecepatan suara, yang hanya akan mampu melakukan perjalanan 116.000 li setelah perjalanan sehari penuh tanpa istirahat. Dengan menggunakan sepatu tersebut, kecepatan langkah akan bernilai sekitar 1 hari perjalanan dengan burung api. Sayang sekali itu hanya bisa digunakan sekali sehari. Ini sudah sangat menyimpang. Kemampuan yang sudah dia peroleh adalah menggandakan kecepatannya dan penipisan energinya dipotong setengahnya. Keduanya dianggap sangat kuat. Ketika praktisi seni bela diri menunjukkan kecepatan penuh mereka, jumlah energi yang mereka konsumsi akan menjadi 2 kali atau bahkan beberapa kali lebih banyak dari yang biasanya mereka gunakan. Ini terutama terjadi jika mereka melarikan diri atau melepaskan ledakan tiba-tiba. Oleh karena itu, kekurangan energi mereka berkurang setengahnya dianggap sebagai prestasi yang menantang surga. Di dunia 9 benua, kecepatan dianggap yang paling sulit untuk ditingkatkan, bahkan lebih penting daripada kekuatan. Memiliki kecepatan sama dengan memiliki kekuatan. Jika seseorang memiliki kecepatan yang cukup, mereka akan dapat mengontrol pertempuran, dan dapat memilih untuk menyerang atau bertahan dengan lebih mudah. Lalu ada 9 langkah benua, yang saat ini hanya ada di tingkat pertama dalam kemampuan sepatu tempur tersebut. Ini berarti levelnya dapat ditingkatkan dan efeknya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya adalah harta karun,
tetapi sayang sekali bahwa liontin 9 istana bertentangan dengan pedang biduk. Meskipun mereka bisa dipakai secara bersamaan, mereka tidak bisa digunakan pada saat yang bersamaan. King Sui mengenakan sepatu tersebut. Dia memperhatikan bahwa sepatu bot itu cocok dengan kemeja sutra ulat bulan yang dia kenakan. Saat dia memakainya, dia bisa merasakan efek pendinginan samar memasuki kakinya. Terasa sangat nyaman dan ringan. Dia mengangkat kakinya, tetapi tidak ada reaksi. King Sui mencoba lagi, tetapi dengan sengaja menyalurkan sejumlah kecil ki teknik penguatan kuno ke dalamnya. Hanya dengan goyangan, dia sudah bergerak maju beberapa langkah. King Sui tercengang. Hal yang sama terjadi ketika dia mencoba mengangkat kakinya lagi. King Sui berusaha meningkatkan aliran ki teknik penguatan kuno sedikit demi sedikit. Akhirnya, dia melakukan zooming di udara di dalam alam valet jade immortal. Menyusut satu kaki menjadi 1 inci. Ketika aliran ki teknik penguatan kuno mencapai tingkat tertentu, itu benar-benar membawa efek menyusutkan kaki menjadi 1 inci. Sepatu tempur benua dimaksudkan untuk melakukan perjalanan melintasi benua, tetapi sayangnya kecepatannya masih belum mencapai itu saat ini. Namun, memiliki langkah benua masih membuat King Sui cukup bahagia. Dia akan dapat melakukan perjalanan selama 2 hari hanya dalam 1 hari, menghemat waktu 2 kali lipat. Di masa depan, jika sepatu benua bisa naik level, dia mungkin bisa melewati jutaan li setiap kali, memungkinkan dia untuk bergerak melintasi benua dengan mudah. Namun, itu semua hanya pembicaraan. King Sui tidak benar-benar percaya bahwa itu mungkin. Jika ya, bukankah itu akan sama dengan shrinking ruler legendaris itu? Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk membawa orang bersamanya ketika dia menggunakannya. King Sui memutuskan untuk mengujinya ketika dia punya waktu. Berpikir tentang bagaimana diperlukan seseorang untuk menjadi tingkat martial saint sebelum dapat digunakan, King Sui merasa bahwa itu karena kecepatan yang dialami ketika langkah benua digunakan. Mungkin akan terlalu sulit bagi mereka yang berada di bawah martial saint untuk menahan perlawanan. Setelah berhenti, King Sui beristirahat sejenak untuk berjalan-jalan santai di sekitar alam valet jade immortal dan makan. Melihat barang-barang yang telah menumpuk cukup banyak, King Sui merasa sangat nyaman. Keesokan paginya, King Sui bangun untuk latihan paginya seperti biasa. Baik King Sui dan Di Chen tinggal di halaman terpisah yang terletak dekat dengan Nyonya Duanmu dan Duanmu Lingsung. Hanya ada King Sui dan Di Chen di halaman kecil dan tenang. Kali ini, mereka berdua tidak tinggal di lantai yang berbeda. Semua tempat tinggal di sini adalah pavilion 2 lantai yang tampak elegan dengan aula utama di tingkat pertama dan tempat tidur di tingkat kedua. Oleh karena itu, kamar mereka bersebelahan. Bunga mulai bermekaran selama musim semi yang hangat saat tahun baru dimulai. King Sui menghadapi terbitnya matahari pagi saat dia berlatih tai chi-nya. Ia merasakan bahwa energi alam dalam tubuhnya meningkat dengan sangat pesat. Energi alam yang tidak mencapai terobosan untuk sementara waktu, sekarang mulai menunjukkan beberapa tanda-tandanya. King Sui memfokuskan pikirannya saat dia secara bertahap melatih setiap gerakan tai chi. Di Chen keluar beberapa saat kemudian. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum. King Sui memutuskan untuk berhenti, karena latihannya untuk hari itu telah selesai. Dia dengan santai menyapanya ketika dia mengingat liontin 9 istana itu. King Sui bermaksud memberikannya kepada Huoyun Liuli pada awalnya, tetapi item ini memiliki dampak yang lebih kuat pada seseorang yang berada di level martial saint. Di antara orang-orang di sekitarnya, Di Chen lebih kuat. Selain itu, dia berada di titik puncak terobosan ke tingkat martial saint, jadi King Sui sedang menunggu itu terjadi. Huoyun Liuli menyukai warna ungu. Dia bisa menggunakan giok ungu untuk menempa beberapa aksesoris untuknya. Ketika seni tempa kunonya sekali lagi mencapai terobosan, King Sui berencana untuk menempa beberapa baju besi dan aksesori yang telah dia rancang cukup lama. Aku memberimu sesuatu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan liontin 9 istana. Ini harus menjadi kedua kalinya dia memberinya sesuatu.
Pertama kali adalah anting serigala bulan perak dari Aula Raja Serigala yang telah dia pakai selama ini. Mendengar kata-kata King Sui, Di Chen melihat 9 istana liontin yang dipegangnya. Itu adalah liontin yang indah dan luar biasa. Dia memandang King Sui, bingung, seolah dia bertanya mengapa dia memberikannya padanya. "Mengapa kamu tidak mengambilnya?" King Sui tersenyum dan memandang Di Chen yang jatuh sedikit linglung. "Mengapa Anda berpikir untuk memberi saya aksesoris hari ini? Saya sudah membeli beberapa potong kemarin." Di Chen pasti berpikir bahwa King Sui secara khusus membelikan liontin itu untuknya. "Kita adalah suami dan istri, bukankah normal bagiku untuk memberimu hadiah? Haruskah saya memakainya untuk Anda?" King Sui tersenyum padanya. Saat ini, King Sui agak merasa nyaman, tetapi masih sedikit tidak nyaman baginya untuk mengucapkan kata-kata yang begitu intim kepadanya. Di Chen tidak membantah apa yang dikatakan King Sui dan menerima liontin 9 istana dari King Sui. Meski dia tampak sangat tenang, pikirannya tidak sebanyak itu. Kedua kali dia menerima hadiahnya, perasaannya sangat ekstrim. Ketika dia memberinya anting serigala bulan perak, dia hanya memiliki 1 hari dalam hidupnya yang tersisa. Meski begitu, dia tetap tidak lupa bahwa dia seharusnya menghadiahinya dengan sepasang anting. Saat itu, hatinya seolah-olah ditusuk dengan keras. Mungkin saat itulah dia benar-benar memasuki hatinya. Meskipun dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadapnya, dia tahu bahwa dia tidak akan melupakannya dalam hidup ini. Namun, dia masih tidak bisa membiarkan dirinya pergi di hadapannya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup dan membutuhkan dia untuk memberinya dorongan tambahan untuk membuatnya dewasa dengan cepat. Ketika saatnya tiba, mungkin dia akan menganggapnya manis. Saat memakainya, mata dalam Di Chen sekarang dipenuhi dengan keheranan. Itu karena dia bisa merasakan efek dari 9 istana liontin ini. Perasaan memiliki kemampuannya yang ditingkatkan sangat bagus, terutama di bidang energi rohnya. "Chener, saya akan menyampaikan kepada Anda teknik sirkulasi 9 istana seni. Anda bisa mencobanya nanti." King Sui pergi melalui teknik pertempuran 9 istana seni yang datang dengan liontin 9 istana dengan Di Chen sekali. Setelah itu dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa itu hanya bisa digunakan ketika dia mengenakan liontin 9 istana. Dengan bakat Di Chen, dia mengambilnya dengan sangat cepat. Saat dia menggunakannya, liontin 9 istana di depan dadanya memancarkan cahaya ungu samar. Ketika dia melihat King Sui, matanya tampak sangat melamun. Saat keduanya saling bertatapan, Duan Mu langsung masuk. Dia hanya bisa melihat pandangan belakang Di Chen, tapi dia melihat tatapan King Sui yang tersenyum ketika dia melihat Di Chen. Tatapan itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan, membuatnya merasa sedikit iri. Saat itu juga, dia merasakan perasaan aneh. Itu bukan rasa sakit, tapi sesuatu yang pengap. King Sui secara alami melihat Duan Mu langsung. Dia dengan santai berbicara, "Nona Duan Mu, Anda di sini." Duan Mu langsung, yang biasanya tidak terlalu memikirkannya, sekarang merasa bahwa panggilan Nona Duan Mu sangat tidak nyaman. Itu bahkan tidak terdengar lebih baik daripada ketika dia dipanggil wanita ketika mereka berada di Gunung Buah Bunga. Dari muda sampai sekarang, pria yang paling dekat dengannya adalah ayahnya. Namun, dia sudah lama meninggalkannya. Sejak saat itu, dia tidak mau menerima perhatian dan hadiah pria manapun. Ini berlanjut sampai dia berada di Gunung Buah Bunga, ketika dia dipaksa untuk menerima semua yang diberikan kepadanya oleh King Sui. Untuk seorang wanita, bahkan yang dingin, begitu hatinya sedikit terbuka oleh seorang pria, bahkan jika itu hanya selisih 1 menit, dia pasti akan jatuh. Duan Mu langsung tahu bahwa dia seharusnya tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar pada saat ini. Namun, ketika dia mengingat kembali beberapa tahun yang lalu di Gunung Buah Bunga, pemikiran tentang waktu yang dia habiskan bersama dengan King Sui, sekarang membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang tampaknya sangat penting. "Ayo kita makan,"
Semuanya sudah disiapkan. Duanmu langsung naik untuk memegang tangan Di Chen saat dia melihat ke arah King Sui dan berkata. Saat itulah Duanmu Lingsuang melihat liontin 9 istana di dada Di Chen. Setelah bangun dari pingsan singkatnya, dia pergi ke aula bersama Di Chen dan King Sui untuk makan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan denyut di hatinya. Dia merasa sedikit cemas dan sedikit bingung. Ketika mereka sedang makan, King Sui memperhatikan bahwa Duanmu Lingsung bukanlah dirinya sendiri. Dia terus melihat ke arah 9 istana penden yang Di Chen kenakan, dan kemudian sesekali di King Sui. King Sui sangat lambat dalam hal cinta dan cenderung sangat pasif hampir sepanjang waktu. Meskipun dia melihat bagaimana Duanmu Lingsuang tampak sangat tertarik dengan liontin itu, dia tidak memiliki liontin lain untuk diberikan padanya. Selama waktu ini, dia telah menghabiskan banyak waktu bersama dengan Di Chen, dan sekarang dia telah memberikan hadiah kepada Di Chen, dia juga menyadarinya. Tapi sekarang, jika dia memberinya semacam aksesori, itu tidak akan sebaik yang dia berikan pada Di Chen, yang mungkin akan membuat Duanmu Lingsuang semakin tidak bahagia. Akhirnya, King Sui memutuskan untuk memberinya hadiah dengan pil kecantikan. Sudah menjadi sifat wanita untuk mencintai kecantikan, tanpa memandang usia mereka atau apakah mereka cantik atau jelek. Tidak ada wanita yang keberatan menjadi sedikit lebih cantik. Nyonya, Nona Duanmu, saya punya sesuatu untuk diberikan pada Anda berdua. Saya berharap penampilan cantik Anda berdua akan tahan lama dan Anda akan selamanya tampak awet muda. Ucap King Sui menempatkan 2 botol pil kecantikan di depan Nyonya Duanmu dan Duanmu Lingsung. Ini adalah. Nyonya Duanmu tersenyum dan memandang King Sui. Pil kecantikan. Itu dapat mempertahankan kemudaan seseorang selama 30 tahun serta meningkatkan kultivasi seseorang sedikit. King Sui menjelaskan efek pil kecantikan. Aku lupa bahwa kamu adalah alkemis yang luar biasa. Saya tidak bisa menahan diri dari hal-hal bagus seperti itu. Kalau begitu aku akan menerimanya. Ucap Nyonya Duanmu tersenyum. Duanmu Lingsung mengambilnya juga, seolah-olah dia telah mengambil keputusan setelah banyak usaha. Tanpa sadar, King Sui telah tinggal di kediaman Duanmu selama sebulan dan secara bertahap menjadi akrab dengan tempat itu. Klan Duanmu kota Duanmu tidak diragukan lagi adalah klan terkuat. Selain klan Duanmu, ada juga beberapa klan dan sekte terkemuka lainnya. Namun, mereka bukan tandingan klan Duanmu. Mereka masing-masing adalah klan Jin, sekte pedang naga, klan Xiao, klan Chen, dan klan Dongguo. Klan Jin dianggap sebagai klan terkuat di kota Duanmu setelah klan Duanmu. Itu adalah klan Jin Sang, orang yang dia temui sebelumnya. Sekte pedang naga adalah sekte kecil yang tampak sangat misterius. Banyak orang, termasuk Duanmu Lingsung, tidak begitu jelas tentangnya, tetapi Nyonya Duanmu telah mengatakan agar mereka tidak membuat masalah di sekte pedang naga. Meskipun Nyonya Duanmu telah memperingatkan mereka agar tidak menimbulkan masalah di banyak tempat, Duanmu Lingsung merasa itu sedikit berbeda ketika dia mengangkat sekte pedang naga. Lebih penting lagi, selama hari-hari ini, King Sui memperhatikan bahwa orang-orang dari sekte pedang naga semuanya memiliki profil yang sangat rendah, dan bahkan sulit untuk menemukan siapapun dari mereka. Itu adalah klan Jin, klan Xiao, klan Chen, dan klan Dongguo yang lebih aktif. Klan Duanmu kuat, sekte pedang naga rendah hati, dan 4 klan yang tersisa juga bersama-sama memiliki kendali atas setengah dari kota Duanmu. Tentu saja, di permukaan, semua orang tampak seperti berhubungan baik. King Sui, ayo pergi ke sana untuk melihatnya. Hari ini, Di Chen dan King Sui berjalan-jalan santai di luar. Kali ini, Duanmu Lingsung memiliki sesuatu urusan, dan karenanya tidak bergabung dengan mereka. King Sui mengikuti tatapan Di Chen dan melihat ada banyak orang berkumpul di sekitar. Itu adalah arena pertempuran di jalanan. Namun, itu tampak sangat hidup. Arena pertempuran jalanan seperti itu biasa terlihat sejak seni bela diri berjaya di dunia ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak,
banyak orang yang pertama kali akan bertarung di arena. Karena populasinya sangat besar, selalu ada pertempuran di arena jalanan. Di sebelah mereka, akan ada orang-orang yang mendirikan warung judi untuk menghidupkan suasana. Dan tidak peduli jika bangkir menang atau kalah, pihak yang kalah akan memberikan 30% dari keuntungan kepada pemenang pertempuran. Orang-orang yang akan bersaing di arena seperti itu cenderung berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kadang-kadang juga akan ada tantangan yang sangat kuat, meskipun sangat sedikit. Saat ini, ada seorang pemuda bertampang tinggi dan berotot melawan seorang pemuda kurus. Keduanya bertarung dengan tangan kosong. Pemuda bertampang jangkung dan berotot itu memiliki tinggi hampir 2 meter dan berperawakan mirip kera. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kekuatan yang kuat dan kuat akan menghasilkan serangkaian ledakan. Tubuh bagian bawahnya sangat terlatih, dan setiap langkah yang diambilnya sangat stabil, menyebabkan banyak orang dari kerumunan bersorak untuknya. Sebagai perbandingan, pemuda kurus itu sekitar 1 kepala lebih pendek, dan sosoknya hanya setengah dari ukuran lawannya. Dia tampak sedikit lemah, tetapi mampu menghindari tinju lawannya setiap saat. Datang dan pasang taruhan Anda. Taruhan minimumnya adalah 100 liang, dan tidak ada batasan atas. Kios judi ini dikelola oleh klan Dongguo, dan integritas kami terjamin. Peluang untuk yang berotot adalah 1:1,12, dan peluang untuk yang kurus adalah 1:2. Dongguosi, apa kamu tahu hal lain selain lari? Banyak orang dari kerumunan berteriak. Saat itu, Qin Sui dan Di Chen sama-sama bergabung dengan kerumunan. Adegan itu sangat hidup, dan suasananya mendidih darah. 15 menit berlalu, Qin Sui merasa bahwa keduanya di arena hanya bertengkar. Orang dengan tubuh besar menyerang tanpa henti. Sementara, di sisi lain, si kurus bernama Dongguo Si hanya mengelak dan mondar-mandir, sesekali menyerang titik lemah si otot besar dengan kuat dan kejam, memaksanya mundur dan menyebabkan dia berteriak dengan marah sebelum meluncurkan seri lainnya, serangan gila. Cener, menurutmu siapa yang akan memenangkan ini? Qin Sui melihat ke arah Di Chen, dia tersenyum dan bertanya pada Di Chen.